setengah bulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Doa itu harapan mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban dan bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun kawigatosan jamaah salah satu Masjid Bait Syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jemaah Masjid Bait Syukur yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu tidak lupa dan tidak bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, diberi rahmat dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri jamaah salat subuh dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan kajian pada subuh dan ditutup dengan sarapan bersama yang telah disediakan oleh hamba Allah jamaah Masjid Bait Syukur yang indah dan nyaman ini. Di tengah-tengah kita telah hadir Ustaz kita, yaitu Ustaz Burkon Hasbi yang selalu setia menemani kita di hari Jumat ini. Dan insya Allah pada hari ini nanti akan ada kajian khusus menjelang bulan Ramadan, yaitu kajian surat Al-Baqarah ayat 183 insya Allah sampai 185 untuk membekali diri kita dalam mempersiapkan bulan Ramadan sehingga kita bisa bersihkan diri, bersihkan hati menyongsong bulan suci. Jamaah yang berbahagia, selawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyingkat waktu pagi hari ini, marilah kita awali kajian ba'da subuh dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Burkon Hasbi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid Bait Syukur yang dirahmati Allah,
syukur atas segala nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Bila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah selesai menghitungnya. Dan di antara nikmat yang kita rasakan, nikmat sehat, nikmat Islam, iman, dan kita dalam keadaan aman. Mudah-mudahan kita sehat walafiat selalu, amin. Dan kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Hari ini berdasarkan kalender itu 15 Sya'ban 1446 Hijriah. Artinya setengah bulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Doa itu harapan mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban dan bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan diri sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW menyambut Ramadan dengan penuh semangat, yang kemudian populer menjadi istilahnya tarhibu Ramadan, yaitu menyambut kedatangan bulan Ramadan. Nah, di antara penyambutannya adalah dengan thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu ma yata'allaqu bi asyam aman wa syam Ramadan khassa. Kita mencoba pelajari kembali yang berkaitan dengan syam dalam Al-Quran secara umum dan syam yang bersifat khusus berkaitan dengan Ramadan. Saya punya catatan ringan dan ringkas. Mungkin setidaknya bisa buka dan kirim ke grup jamaah Masjid Baitul Syukur untuk bisa membaca bersama. Yang bawa HP ya bisa membukanya, yaitu berkaitan dengan ayat-ayat syam dalam Al-Quran. Sebelumnya sekedar mengingatkan bahwa hari ini nisfu Sya'ban, banyak orang yang bertanya-tanya apa keutamaannya. Sebelum kita masuk pada ayat-ayat syam, karena tadi malam banyak orang-orang yang mengirim WA bertanya bagaimana hukum menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan qiyam dan menghidupkan siangnya dengan siang. Artinya banyak sholat malamnya dan juga puasa di siang harinya. Kalau kita melihat dalil umumnya boleh, tapi kalau kita mendasarkannya kepada kekhususan keutamaan nisfu Sya'ban, maka hadis-hadis yang melandasinya, hadis-hadis yang dijadikan dasarnya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mensahihkannya dan banyak, bahkan mayoritas mendhaifkannya. Oleh karena itu, kesimpulannya beramal soleh di nisfu Sya'ban boleh dan baik, tapi mengkhususkannya itu tidak ada dalil yang kuat untuk diamalkan.
Ini hanya sekedar mengingatkan saja. Mungkin bagi yang melaksanakan ibadah seperti qiyam dan siang ya dipersilakan, tapi bukan karena nisfu Sya'bannya. Karena pada prinsipnya sama, nisfu Sya'ban dan selain nisfu Sya'ban amal ibadahnya seperti hari-hari yang lain. Karena ada yang sampai mengkhususkan umpamanya habis maghrib baca Yasin 3 kali. Bahkan ada yang sholat sampai 200 rakaat. Ya, ini yang ya berlebihan. Bukan berarti nggak boleh ibadah, tapi pelaksanaannya itu yang tidak ada landasannya. Tapi ya disebarluaskan begitu banyak, dan juga ada beberapa kiai, ustadz, habib yang menyampaikan hal itu, sehingga ya kita tidak bisa menganggap masyarakat yang melaksanakannya itu salah mutlak, karena ada panutannya. Sayang disayang yang menjadi panutan belum mengkaji kembali dalil-dalil yang terkait dengan nisfu Sya'ban. Ini hanya sekedar sekelas info. Sama yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan siang, untuk menggambarkan terlebih dahulu bahwa Rasulullah SAW mendapatkan ayat-ayat siang ini ketika sudah hijrah. Karena dalam Al-Quran ayat-ayat Makkiyah itu belum ada kaitannya dengan ibadah secara khusus, termasuk siang, baik itu siang Ramadan maupun siang kafaroh atau siang yang lain. Jadi selama Nabi SAW di Makkah, setelah menjadi Nabi dan Rasul dari usia 40 tahun sampai usia 53 tahun, itu belum menjalankan siang Ramadan. Nabi SAW baru mendapatkan ayat siang Ramadan khususnya, dan ayat-ayat siang lainnya itu setelah Nabi tinggal di Madinah 2 tahun. Ini sebagai pengantar dulu. Pertanyaannya, berarti mulai siang Ramadan di usia berapakah Nabi Muhammad SAW? 53 tambah 2, 55 tahun. Pertanyaan selanjutnya adalah, secara umum Bapak Ibu mulai siang khususnya Ramadan di usia berapa? Di usia sebelum 55. Ada yang mungkin dari 10 tahun, ada yang 15 tahun dan seterusnya. Maka kalau dihitung dari sisi memulainya, jenengan mulai siang dengan Nabi Muhammad baru mulai siang di usia 55, berarti lebih dulu mana siamnya dari sisi usia? Kayaknya jenengan lebih dulu ya. Nabi baru siang di usia 55, jenengan sebelum 55 sudah siang. Berarti hebat sopo, benar maksudnya? Bagi pertanyaan iseng, ya pemanasan. Dari sisi memulainya, ya tentu kita nggak membandingkan kita dengan Nabi. Tapi dari sisi memulainya, sepertinya kita lebih dulu. Kemudian dari sisi jumlah Ramadannya, Nabi SAW dari usia 55 sampai usia 63. Berarti berapa kali Nabi Muhammad SAW puasa Ramadan sepanjang hidupnya? Dari 55 hitung 55-nya sampai 63-nya juga dihitung. 9
kali, 9 tahun Nabi siam Ramadan. Jenengan lebih nggak dari 9 kali? Berarti banyak mana dengan Nabi? Ini pertanyaan yang selanjutnya ini. Jadi memulainya kita sudah lebih dulu, jumlahnya pun lebih banyak kita dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak menganggap kita lebih baik dari Nabi, hanya jumlahnya. Kemudian sepanjang Nabi Muhammad SAW menjalankan siam Ramadan, hampir setiap tahunnya itu 29 hari. 29 hari. Jadi selama 9 kali itu 29 hari 7 kali. Dan menggenapkannya 2 kali. Pertanyaannya, di Indonesia umumnya siam Ramadan 29 hari atau 30 hari? Berarti banyakan mana dengan Nabi? Banyakan kita jadinya. Jadi bahkan tahun ini pun mungkin kita 30 hari. Nah ini hanya untuk membandingkan. Sebenarnya kita lebih banyak dari memulainya, dari jumlah tahunnya Ramadan, dari jumlah harinya. Kayaknya kita lebih banyak. Tapi kalau ditanya bagaimana kualitasnya, itu nggak usah dijawab. Antara kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya pemanasan. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang ayat siam dalam Al-Quran secara umum dulu. Kalau kita hitung di dalam Al-Quran berkaitan dengan siam, tidak hanya siam Ramadan, segala kata yang artinya puasa di dalam Al-Quran itu ada 14 kali penyebutan. Jadi 14 kali kata yang artinya puasa di dalam Al-Quran. Lalu pernah nggak kita menghitungnya dan mengkajinya? Mana saja kata yang mengandung siam atau puasa. Nah, kalau sudah alhamdulillah. Kalau belum, mari kita kaji bersama. Kalau sudah tapi lupa, mari kita murojaah. Artinya mengkaji kembali biar penyegaran sehingga lebih fresh dan ingat kembali. Nah, sudah saya susun dalam catatan ini. Di dalam Al-Quran banyak ya, tadi kita sebut kata siam. Dan tentunya perlu kita kaji dulu arti dari kata siam, lughatan dan istilahan, tinjauan bahasa dan istilah. Kita secara singkat sudah paham sebenarnya arti dari kata siam atau saum. Nah, asal usul kata siam atau saum dalam bahasa Arab itu kata soma yasumu sauman siaman. Jadi saya husnudzon Bapak Ibu jamaah yang di sini sudah ahli bahasa Arab semua. Dan namanya husnudzon. Jadi anggap saja sudah ngerti asal usul kata dasarnya adalah soma yasumu kemudian sauman siaman. Bahkan kata siam sendiri sudah menjadi bahasa Jawa. Ya, biasanya kalau ingin menanyakan apakah jenengan sedang puasa, istilahnya siam, kenapa siam? Nah, kata siamnya di situ. Apa sedang siam? Nah, itu kata siamnya itu sudah menjadi bahasa umum di masyarakat Jawa. Ini menunjukkan
siam hal yang lumrah diucapkan. Kemudian secara tekstual kata soma yasumu sauman siaman itu artinya imsak. Jadi kita artikan Arab ke Arab. Jadi siam, saum itu artinya imsak. Dan ini sudah populer dalam istilah di bulan Ramadan. Imsak, bahkan kadang di masjid, di mushola dikumandangkan kata imsak. Nah, kata imsak itu kalau diterjemahkan artinya adalah menahan. Maka kalau imsakan atau orang menyingkatnya imsak itu artinya tahan. Tapi seringkali orang ketika mengumandangkan kata imsak tidak menyadari artinya. Imsak itu kalau diterjemahkan tahan gitu. Atau bahasa Jawanya ngambek gitu. Tapi karena sudah populer digunakan imsak, ya sudah, nggak perlu diterjemahkan. Seperti halnya kita mendengar kata azan, ya takbirnya Allah Akbar nggak perlu diterjemahkan dan diartikan Allah Maha Besar. Hayya 'alas shalah, ya podo sholat, nggak perlu diterjemahkan. Sudah menjadi bahasa yang populer. Jadi singkatnya kata siam atau som itu imsak, artinya menahan. Lalu penggunaan kata siam atau som dalam istilah yang populer yaitu menahan diri dari makan, minum, dan semua perkara yang membatalkan siam sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu, dengan niat memenuhi perintah dan taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini bukan hanya untuk Ramadan. Siam hari Senin, siam hari Kamis, siam Ayyamul Bid, yaitu pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15, siam Arafah, siam Asyura, ya, atau siam-siam yang lainnya, itu maknanya sama, yaitu menahan diri dari hal-hal yang tadi makan, minum, dan perkara yang membatalkan dan seterusnya. Kemudian selain kata siam tadi juga digunakan kata saum tadi, kan sauma yasumu sauman siaman. Nah, saum dan siam ini secara terjemah bahasa Indonesia sama, puasa. Tapi kalau kita amati ada sedikit perbedaan antara kedua istilah tadi, siam dan saum. Nah, perbedaan keduanya dapat dilihat dari sisi umum dan khusus. Jadi kata siam bersifat khusus, yaitu menahan dari hal yang membatalkan disertai niat ikhlas dengan tujuan taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih takwa. Jadi kalau kita menggunakan kata siam itu lebih spesifik, yaitu berkaitannya dengan ibadah puasa itu sendiri. Itu arti dari siam. Jadi penggunaan kata siam ya puasa itu sendiri. Dan ini sudah kita hafal di surat Al-Baqarah tadi yang Pak Budi sampaikan. Kita akan mengkaji pada ayat 183 surat Al-Baqarah sampai 187. Tapi insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang sengaja diulur, kan kita ada 3 pertemuan nih. Jadi
Jadi mengkaji ayat-ayat siam Ramadan dari ayat 183 sampai ayat 187 pada pertemuan yang akan datang. Kita sekarang membahas dari sisi siam secara umum yang ada dalam Al-Quran, yaitu 14 kata yang akan kita bacakan nanti. Nah, kata siam yang dicantumkan dalam Al-Baqarah ayat 183 kita semua sudah hafal. Kutiba alaikumus syiyam. Itu kata siam spesifik, artinya puasa. Dan tujuannya di akhir ayat tersebut la'allakum tattaqun, ya, yaitu untuk meraih ketakwaan. Nah, nanti lebih lanjut apa itu takwa. Kalau singkatnya imtithalu awamiri wastinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian apa arti saum? Kalau tadi siang, sekarang saum. Nah, kalau saum itu bersifat umum. Jadi kalau kita menggunakan kata saum itu bisa dimaknai sebagai puasa, ya, tapi bisa dimaknai menahan diri dari segala sesuatu, apapun, baik berkaitan dengan makan, minum, bahkan bicara. Jadi umpamanya, ini hanya umpamanya, tolong Bapak Ibu sekarang saum dari ngomong, itu boleh. Jadi artinya saya menggunakan kata saum, tolong Bapak Ibu saum, itu artinya jangan ngobrol, ya, tapi mendengarkan kajian ini umpamanya. Jadi itu penggunaan kata saum, itu boleh. Tidak ngomong itu adalah saum. Tapi saum sendiri bisa digunakan seperti saum Daud, saum Yaumul Isnin, saum Yaumul Khamis, saum Ramadan. Jadi segala apa yang berkaitan dengan puasa itu juga menggunakan kata saum. Tapi saum juga bisa digunakan selain puasa, karena mengandung arti umum, yaitu menahan diri. Dan ini Allah cantumkan dalam Al-Quran surat Maryam. Mungkin Bapak Ibu bisa buka surat yang ke-19 ayat 26, ya. Itu kisah tentang Maryam alaihissalam. Dalam ayat itu kita tahu ceritanya bahwa Maryam alaihissalam ketika selesai melahirkan, banyak orang bertanya, ini anak siapa, ya, siapa bapaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Maryam alaihissalam itu menyatakan diri, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Ini yang diucapkan Maryam alaihissalam, dan ini diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 26, yang artinya inni nadartu, aku bernadar. Bernadar apa? Bernadar sauma, yaitu saum lirrahman, kepada Tuhan Allah yang Maha Rahman, Maha Pemurah. Untuk apa? Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang pun atau seorang manapun pada hari ini, yaitu al-yauma. Intinya kata saum yang disebutkan dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Maryam tidak mau bicara, menahan diri dari bicara. Nah, ini
penggunaan kata saum lebih umum, tapi penggunaan kata siam lebih khusus. Maka saum dan siam terjemahannya dalam bahasa Indonesia sama, puasa. Tapi kalau kita kaji secara bahasa Arab itu sedikit ada perbedaan. Siam itu artinya khusus, saum artinya umum. Kemudian selanjutnya, kalau kita mau lebih detail, kita buka Al-Quran akan mendapati kata yang artinya puasa itu ada 14 kali penyebutan, khususnya kata siam. Jadi siam dalam Al-Quran dengan berbagai bentuk kata disebut 14 kali, dan itu tersebar dalam berbagai surat dan ayat. Ada 6 surat yang mencantumkan kata siam, dan ada 11 ayat dalam Al-Quran. Nah, kita mulai dari surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat yang kedua, itu disebutkan kata siam atau kata yang mengandung arti puasa 7 kali. Jangan sudah pernah ngitung belum ini? Ya sudah, kita bocorkan aja langsung. 7 kali dalam 5 ayat. Jadi arti yang mengandung puasa itu 7 kali dalam 5 ayat. Itu khusus surat Al-Baqarah. Dimulai dari ayat 183, kemudian 184, 185, 187 disebut dalam satu ayat 2 kali. Kemudian juga di ayat 196 2 kali. Nah, itu maka totalnya 7 kali. Ini baru surat Al-Baqarah. Nah, nanti per ayatnya akan kita kaji insyaallah. Kemudian yang kedua, tadi kan ada 6 surat. Surat yang kedua An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa disebutkan 1 kali, yaitu ayat 92. Nanti redaksinya bisa kita cek dulu di Al-Quran, tapi ini hanya sekilas ya. Kemudian yang ketiga tercantum di dalam surat Al-Maidah ya, surat yang kelima, dan di sana disebutkan 2 kali dalam 2 ayat. Ayat 89 dan ayat 95. Nah, ini baru bagian awal ya yang kita baca. Kemudian masih ada lanjutannya ya. Selanjutnya ada di dalam surat Maryam tadi, surat yang ke-19, disebut sekali. Tadi ayat 26 yang menggunakan kata saum. Kemudian yang kelima dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 juga disebut hanya sekali, ayat 35. Dan yang keenam ada di surat Al-Mujadilah, yaitu surat yang ke-58, disebut sekali di ayat 4. Ini berkaitan dengan jumlah ya, jumlah kata puasa dalam Al-Quran, yaitu totalnya ada 14 kali disebutkan. Kemudian kalau kita rinci ya, dari 14 itu redaksinya ada 6 model. Pertama, kata siam, dan itu disebut sebanyak 9 kali.
Yang kedua, kata saum itu tadi yang sudah kita sebutkan, surat Maryam ayat 26 sekali. Ada kata as-shaimin, itu juga sekali yang dicantumkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Ada kata as-shaimah atau as-shaimat, itu sekali, masih di ayat yang sama surat Al-Ahzab ayat 35. Kemudian kata tasumu, ya, itu sekali dalam Al-Baqarah ayat 184. Dan yang keenam kata yasumhu, itu sekali dalam Al-Baqarah ayat 185. Nah, kemudian kita mengkaji dari sisi kandungan arti. Ya, ini tadi kan baru mengenal apa yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang apa sih isinya setiap ayat atau setiap kata yang dicantumkan dalam Al-Quran itu? Kita bagi, ada yang berkaitan dengan bahasa, ada yang berkaitan dengan hukum, ada yang berkaitan dengan tata cara siam, ada yang berkaitan dengan hukum, ya. Maaf, ini saya baca apa adanya. Jima, hubungan suami istri pada malam siam Ramadan. Juga nanti ada ayat yang membahas tentang siam sebagai kafaroh atau penutup alias sanksi atas pelanggaran. Jadi tidak hanya puasa Ramadan dalam Al-Quran. Seringkali pikiran kita yang namanya siam hanya Ramadan, lalu merujuknya hanya satu ayat, surat Al-Baqarah ayat 183. Itu satu-satunya modal kita. Kalau Ramadan ayat tersebut, ya lumayan. Jadi kita menghafalnya, memahaminya. Tapi sebenarnya kalau kita buka secara keseluruhan dalam Al-Quran, tadi ada 14 kata yang mengandung arti puasa, dan setiap kata punya tujuan masing-masing. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penyebutan kata puasa dalam Al-Quran dengan kata saum, yaitu tadi sudah kita bacakan. Itu secara bahasa yang diucapkan oleh Maryam, yang maksudnya menahan diri, ya, berkaitan dengan ucapan, omongan. Jadi menyatakan ini nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar saum, yaitu menahan diri kepada Tuhan yang pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Berarti kata saum itu hanya secara bahasa, dan itu yang diucapkan oleh Maryam. Sekarang kata-kata puasa yang mengandung unsur hukum atau hukum siam, nah itu nanti akan kita bahas lebih lanjut, yaitu di Al-Baqarah ayat 183, ayat 184, dan ayat 185. Dan di ayat 183 garis besarnya, hukum siam adalah wajib, karena menggunakan kata kutiba alaikumusiyam. Jadi kata siam ini dimaksudkan tentang hukum puasa Ramadan, yaitu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa Ramadan. Kemudian dalam ayat 184 berikutnya, ya, itu berkaitan dengan keringanan bagi orang yang merasa berat menjalankan siam, ya, maka boleh diganti dengan membayar fidyah, ya, seperti orang sakit, orang yang sangat tua, wanita hamil, dan menyusui. Nah, dalam ayat ini dinyatakan
bahwa siam lebih baik daripada bayar fidyah, yaitu antasumu khairul lakum, kalian berpuasa atau puasa lebih baik bagi kalian, lebih baik bagi kalian daripada kalau membayar fidyah. Itu nanti ada penjelasan lebih lanjut ya. Umpamanya orang yang hamil ya kan, kalau umpamanya berbuka itu afdolnya menggantinya dengan puasa, mengqadha. Itu nanti kita rinci lagi. Tapi kalau nanti bayar fidyah ya boleh saja, tapi puasa lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu di balik puasa itu. Tapi biasanya wanita hamil yang milih bayar fidyah kan, karena memang berat. Habis hamil nanti nggak kuat puasa, bayar fidyah, setelah itu melahirkan. Nah, tambah lagi, banyak lagi tuh. Nah, apakah wanita yang melahirkan itu bisa diganti dengan fidyah? Nah, itu nanti persoalannya tidak ada dalil yang menunjukkan kalau wanita melahirkan yang lalu nifas di bulan Ramadan haram puasa. Nah, karena haram puasa berarti hutang puasanya. Pertanyaannya, apakah hukumnya sama antara wanita yang sedang hamil tidak puasa dengan wanita yang pasca melahirkan dalam keadaan nifas tidak puasa? Ini pertanyaan. Kira-kira ini hanya untuk memancing Bapak Ibu biar roto mikir sithik lah. Kira-kira walaupun mungkin bapak-bapak nggak pengalaman melahirkan dan ibu-ibu yang di sini sudah kayaknya nggak melahirkan lagi, ya kelihatannya wajah-wajahnya masih muda terus sudah nggak melahirkan. Umpamanya di bulan Ramadan, ya bagian pertama 10 hari pertama dalam kondisi hamil, lalu nggak puasa, khususnya di bulan Ramadan ini karena nggak kuat. Apakah nanti setelah Ramadan harus mengganti atau boleh membayar fidyah gitu loh bagi wanita hamil? Jawabannya mengganti, mengqadha lebih baik, tapi bayar fidyah boleh. Lalu setelah 10 hari tidak puasa karena hamil, hari ke-11 di bulan Ramadan melahirkan. Berarti begitu melahirkan wanita ini jadi apa? Nifas. Padahal nifasnya sampai akhir Ramadan. Berarti berapa hari? Kalau Ramadannya 30 hari, 20 hari tidak siam Ramadan, tidak puasa Ramadan. Pertanyaannya, apakah harus qadha ataukah boleh fidyah? Kira-kira jawabannya Bapak? Kalau jenengan nggak merasakan ya pokoknya qadha gitu kan. Tapi bagi perempuan ya sama dengan hamil gitu kan. Ternyata hukumnya beda. Nah repotnya bapak-bapak itu nggak peduli sama istrinya. Terus pokoknya urusan dewi lah. Padahal ini tanggung jawab suami memberi keputusan hukum. Bagi wanita yang melahirkan di bulan Ramadan lalu mengalami nifas, maka nifas hukumnya sama dengan haid. Tidak ada bayar fidyah. Apakah wanita haid di bulan Ramadan 7 hari lalu nanti bayar fidyah atau qadha? Ibu-ibu, qadha. Kalau wanita melahirkan di bulan Ramadan kemudian nifas, itu hukum puasanya apa? Haram, ya kan? Seperti haid. Lalu nanti diganti dengan qadha apa membayar fidyah? Hanya qadha yang berlaku. Nah makanya hati-hati, perlu diperhitungkan mau melahirkan ini. Kalau bisa jangan di bulan Ramadan. Tapi ya angel loh, nggak bisa. HPL-nya itu ya, hari perkiraan lahirnya kan pas Ramadan, ditunda nggak bisa, diajukan ya kena gitu. Nah ini pernah, ini hanya sekedar sisipan cerita. Istri saya pernah mengalami itu. Wah ini berat sekali. Memang nanti istri itu mengharapkan buat suaminya yang ngancani pas qadha tuh. Mau seneng-seneng tok masa ini.
pas istri melahirkan di bulan Ramadan, dia ngurusi proses melahirkan berat, begitu melahirkan menyusui, sudah begitu utang puasa Ramadan harus ganti nanti. Ada pertanyaan, saya di bulan Ramadan melahirkan, berarti kan saya hutang puasa. Tapi habis itu kan, atau saat itu saya menyusui, saya menggunakan hukum menyusui tidak puasa atau menggunakan nifas tidak puasa gitu. Apa bedanya? Kalau menggunakan ini gak puasa karena nifas harus qadha. Tapi kalau tidak puasa di bulan Ramadan karena menyusui bisa bayar fidyah. Nah ini gak bisa dipilih karena dia tidak puasanya ada unsur nifasnya, maka menyusuinya tidak bisa jadi alasan untuk tidak puasa karena menyusui. Berbeda kalau sudah melahirkan sebelum Ramadan dan sudah selesai nifas, di bulan Ramadan tidak dalam keadaan nifas tapi dalam keadaan menyusui, lalu tidak kuat puasa karena menyusui, itu boleh bayar fidyah. Hukum puasa untuk kaum wanita lebih berat daripada laki-laki yang sudah nggak pernah hamil, nggak pernah melahirkan, nggak pernah nifas. Maka tolong perhatikanlah istri-istri kalian. Tapi sudah lewat ini, wajahnya sudah gak punya istri yang melahirkan ini. Tapi paling tidak kan punya anak, ya punya cucu. Ilmunya ini yang penting kita tularkan. Ilmu ini yang menjadi pedoman dan panduan untuk anak cucu kita. Tapi kalau kita masih punya istri yang melahirkan, waspadalah. Waspadalah. Kalau melahirkan di bulan Ramadan, maka tidak ada kata lain kecuali qadha. Nah ini sisipan saja dari sisi ilmu hukum ya siam di bulan Ramadan, yaitu nanti pengembangan makna dari surat Al-Baqarah ayat 184. Ini baru sekelumit hukum, masih panjang persoalannya. Tapi waktunya yang sudah tidak memungkinkan. Masalahnya di luar sudah siap atau belum? Oh gak ada tanda-tanda ini. Baik, kurang berapa menit Bapak Ibu? Sudah surut ya? Sudah, baik. Sedikit saya bacakan. Ini masih panjang, insya Allah kita masih punya kesempatan 2 kali pertemuan lagi sebelum Ramadan. Sehingga kalau bisa nanti Bapak Ibu yang sudah mendapatkan share ataupun materi ini bisa dibaca dulu. Nanti kita bisa baca lagi di pertemuan yang akan datang, lalu didiskusikan, boleh terbuka tanya jawab. Apalagi bicara tentang hukum fikih yang bisa terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat, kita boleh diskusi insya Allah. Tapi ini sedikit untuk penutupan, bahwa tadi ayat 184 dari surat Al-Baqarah ini ada sebab nuzulnya. Ini saya baca sebab nuzulnya, khususnya 2 ayat tadi 183 184. Rasulullah SAW tiba di Madinah dan siam 3 hari setiap bulan. Berkata Yazid, Rasulullah SAW siam 3 hari setiap bulan selama 17 bulan sejak Rabiul Awal hingga Ramadan. Dan siam Asyura, ini informasi, belum ada puasa Ramadan, belum ada siam khusus di bulan Ramadan. Tapi Nabi SAW sudah biasa siam Asyura, sudah biasa siam Ayyamul Bid. Dan ini Nabi sampai kemudian turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam sampai akhir itu di tahun kedua Hijriah, yang saat itu Nabi sudah 17 bulan di Madinah dan sudah menjalankan siam, yaitu Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15, dan juga siam Asyura di tahun pertama setelah melihat orang-orang Yahudi melakukan siam Asyura tersebut. Selanjutnya kemudian Allah mewajibkan siam atas beliau
Allah Ta'ala menurunkan ayat itu yang kita hafal, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 184. Setelah itu ya, bagi yang mau siam dipersilakan, dan yang mau membayar fidyah sudah mencukupi. Jadi proses tarikhut tasyri' siam, yaitu sejarah tentang syariat siam itu bertahap. Bahkan adanya sahur, adanya berbuka, tidak makan minum, itu ada prosesnya. Bahkan di awal kewajiban siam Ramadan, kalau orang sudah datang masanya berbuka maghrib, tapi kok belum sempat makan, belum sempat minum, lalu tidur, maka setelah tidur sudah nggak boleh makan lagi. Ini sisipan tambahan bahwa ada satu sahabat yang begitu maghrib belum sempat berbuka karena belum ada yang dimakan. Istrinya lagi mempersiapkan karena baru pulang dari kerja dalam kondisi lelah, lalu istirahat sebentar, kebablasan tidur. Begitu tidur, masakan sudah siap, tapi sudah nggak boleh makan. Akhirnya tadi puasa sampai maghrib, lalu tidur, bangun sudah nggak ada istilah sahur, belum ada istilah sahur. Maka dia puasa lagi sampai maghrib berikutnya. Nah, ternyata Nabi memperhatikan, kok ini loyo sekali, ini kok pucat wajahnya. Lalu ditanya, maka dijawab, tadi malam saya belum sempat berbuka, tapi keburu tidur, makanya saya sekarang masih melanjutkan puasa, seakan-akan wisol. Nah, setelah itu baru ada syariat sahur. Nah, itu nanti ayat 187. Insya Allah kita akan membaca lebih lanjut. Mudah-mudahan informasi ini bagi yang sudah tahu menambah ya kejelasannya, bagi yang belum tahu menjadi ilmu yang bermanfaat, bagi yang sudah tahu tapi lupa jadi ingat kembali. Mudah-mudahan kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Mana semangatmu? Ben kita urung poso betul. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.